Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sterilisasi kandang ya. Karena ini sudah habis ayamnya baru saja dipanen. Dan untuk memulai kembali menanam DOC kita harus melakukan sterilkan kandang. Kita harus menyeterilkan kandang ya supaya terbebas dari kuman-kuman penyakit serta bakteri-bakteri yang bisa mengganggu pertumbuhan ayam untuk yang akan kita tanam kembali. Ini adalah kandang yang akan kita sterilkan ya. Untuk kemarin itu kita merawat ayam pejantan. Karena ini sudah panen dan rencana mau diisi kembali, maka kita harus sterilkan. Kita bersihkan semua yang ada di dalamnya. Jadi hukumnya wajib ya untuk menyetrikakan kandang kembali sebelum diisi. Karena pasti ya untuk kandang ini dari kotoran ayam-ayam sebelumnya itu yang terakumulasi akan menciptakan virus atau kuman-kuman penyakit. Jadi yang semua yang ada di dalam ruangan ini, baik itu peralatan ataupun perlengkapan, semua yang ada di dalam ini harus kita sterilkan. Antara lain itu meliputi tempat makan, tempat minum, lantai ya, pastinya itu lantainya, karena lantainya ini sekam padi ya yang sudah bercampur dengan kotoran. Juga dinding-dindingnya semua nanti kita sterilkan. Setelah itu kita lakukan penyemprotan anti insektisida ya dengan bahan antiseptik juga. Baik, untuk langkah demi langkah, yang pertama kita nanti membersihkan atau mencuci tempat makan dan tempat minumnya ini dulu. Langkah selanjutnya kita juga bersihkan ini ya, dinding-dindingnya ini, baik itu penutupnya. Juga nanti kita lakukan pembongkaran lantainya. Ini kita bongkar sampai dasar awal ya, sampai semua sekam dan kotoran itu keluar, kita bongkar keluar. Baik, kita lakukan satu persatu ya, kita tunjukkan cara-cara sederhana yang pasti sesuai standar kebersihan atau standar sterilisasi. Yang pertama kita ambil dulu ya tempat makan dan minum ini, lalu kita lakukan pencucian. Jadi meskipun mungkin misalnya tempat makanan ini tidak terlihat kotor atau terlihat masih bersih, tapi bagaimanapun juga pasti akan tertempel ya virus-virus penyakit karena sudah berada di dalam ruangan ini, dan semuanya harus kita cuci nanti ya. Untuk pencuciannya itu kita bisa merendam dulu dengan air sabun deterjen, atau juga bisa langsung kita cuci, kita gosok dengan deterjen. Untuk pencuciannya itu udah semua sisi ya, jangan sampai ada yang terlewatkan, baik itu di sela-sela tersempit itu kita cuci sampai bersih ya, sampai dalam-dalamnya, untuk menghilangkan virus-virus penyakit tersebut. Untuk cara pencuciannya ya seperti biasa ya, seperti mencuci barang biasa, pakai air deterjen, digosok sampai bersih ya dari semua sisi luar dalam. Cukup kita gosok sampai bersih. Lalu nanti ini kalau jika semua sudah bersih ya, langkah selanjutnya kita lakukan pengeringan atau penjemuran di terik matahari seperti ini ya, supaya tidak menimbulkan jamur. Setelah itu disimpan di tempat yang aman, yang bersih ya, dan ini bisa dibilas dengan air kembali nanti setelah mau pemakaian. Nah, untuk langkah kedua itu kita lakukan pembongkaran alasnya ya. Ini adalah sekam padi yang sudah bercampur dengan kotoran ayam, kita bongkar sampai dasar awal. Jadi bersih semua sekam dan kotorannya sampai terlihat dasarnya. Nah, dan setelah bersih, langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga itu kita lakukan penyemprotan. Kita semprot semua dinding ya,
semua dinding, tiang, baik semua yang ada di dalam ruangan ini, supaya terbebas dari kuman penyakit, dari virus. Juga tanah-tanahnya ini semua kita lakukan penyemprotan dengan, untuk bahan yang kita gunakan untuk penyemprotan itu antara lain ya obat insektisida bisa, atau antiseptik juga bisa. Untuk jenis bahannya itu banyak sekali ya, di toko obat, di toko obat ternak itu banyak jenisnya, baik bermacam-macam. Jadi bisa tinggal pilih saja yang kita mau ya. Pada dasarnya itu fungsinya sama, untuk mensterilkan kandang, untuk pembasmi kuman, pembasmi virus penyakit. Setelah penyemprotan selesai, maka kita bisa diamkan dulu ya selama mungkin minimal 3 hari, supaya kering, supaya udara di dalam ruangan ini netral dulu dari bau obat atau bau kimia yang tadi kita semprotkan, agar udaranya itu netral ya, terbebas dari bau kimia. Dan setelah itu baru kita bisa mulai lagi penaburan sekam padi. Setelah itu selanjutnya kita bisa lakukan penanaman DOC kembali. Nah demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.